Selamat malam Sportmania, kita berjumpa lagi di Sportcast Nusantara TV. Saya tetap ditemani rekan setia saya, jurnalis senior Bung Roni Pangemanan. Apa kabar Bung? Baik, Boy. Tamu kita bukan orang asing Bung, kita ketemu lagi. Ketemu lagi kita. Teman baik kita. Asik kalau ngobrol sama komedian beliau ini. Coach Supriyono. Ya. Semua udah tahu lah kan. Selamat malam Coach. Malam. Apa kabar? Boy, baik. Sehat-sehat ya? Iya, sehat dong. Segar sekali. Iya. Ini back kiri dulu. Ya. Back kiri, tapi bisa main di tengah juga. Iya kan, selalu main dari saya. Manuver dia luar biasa. Iya, Bung Roni dan juga Coach Supri. Malam ini kita mau bahas soal Persib Bandung. Jadi agak beda nih. Udah mau juara dong ya? Kan? Nah, malam ini mereka lagi bertanding melawan Maluku Utara. Kalau menang, juara. Kalau menang juara, Iya. jelas. Karena perbedaan poinnya 11 dengan ya? Dewa 11 poin. Iya kan? Betul. Nah, ini menarik nih buat Boboto. Tapi kita tanya dulu nih KTP-nya Iya dong. Bung Supri apa? Kalau Coach bicara Supri ini Persib, KTP pastilah. KTP masih Bandung, alhamdulillah. Masih Oh ya sudah. Dari 98. Jadi paling enak kalau bicara Bandung ya sudah pasti ini orangnya. Nah, ini Boboto sebenarnya. Iya. Dan terakhir di 2001 sempet Nah, juga pernah memakai membela jersey Persib. Oke. Gitu. warna biru. Oh iya. Iya. Gitu ya. Waktu itu regulasinya masih ada 12 besar ke Medan. Ini biru juga pakai jam. Iya kan? Oke, ya nggak apa-apa lah. Karena mertua saya juga orang Bandung. Oh gitu, Om Boy. Cuma beda kecamatan. Beda kecamatan. Saya di Margahayu, ini di Buah Batu ya. Oke, kita menunggu hasil dari pertandingan malam hari yang seru sekali. Ya. Tuan rumah Maluku Utara melawan Persib Bandung. Betul. Hasil apapun, kalau mereka seri atau menang, mereka juara ya. Nah, ini yang pertanyaannya nih buat Coach Supri. Ya. Apa yang membedakan Persib sehingga kalau kita lihat grafiknya 11 poin itu jauh sekali. Ya. Gol pemasukan mereka juga bagus. Iya, 54 nggak salah ya. Yes. Kekalahan mereka cuma 2 kalau tidak salah. Dua kali kalah. Nah, Iya. apa yang membedakan secara overall ya dengan pelatih baru ini? Bukan pelatih yang top ini. Boyan Hodak. Ya, untuk berbicara Persib di 2 musim terakhir memang bisa dikatakan konsisten ya. Ya. Konsistensi mereka itu kan ditopang tidak hanya seorang Boyan Ya. yang menangani JDT ketika itu. Ya. Kemudian juga peran dari Boyan juga sangat luar biasa. Ya. Tidak hanya kemenangan yang mereka tuju, mereka raih, tapi bagaimana pendekatan ke pemain-pemain yang luar biasa. Oh, gitu. Ya. Iya, pendekatan persuasif secara psikologis kan akan berdampak positif juga. Iya. Apalagi juga pemain-pemain muda Bandung itu juga memiliki progres yang luar biasa. Kakang dikasih kesempatan, Iya, kemudian Kakang. ada Robi Darwis, Iya. dan kita juga tahu bagaimana seorang Ada Beckham Nugraha, Putra, ya. kemampuan visi bermainnya juga luar biasa. Ditambah lagi konsistensi dari pemain-pemain asing, Ciro, David da Silva, kemudian ada Tironi yang kita ketahui, Del Pino ya, Tironi. selalu muncul dari second line, kemudian juga mampu membuat gol. Artinya mereka punya keseimbangan, tidak hanya pemain. Balancing antara Itu sangat penting untuk menjaga, untuk bisa menjaga konsistensi mengarungi sebuah kompetisi yang panjang dalam satu musim. Wow, Bung Ropan melihat Persibnya seperti apa untuk musim ini dengan grafik yang sangat bagus. Ini luar biasa kalau mereka bisa menjadi juara back to back ya. Ya. Ketika, Back to back. ya, ketika diambil oleh Boyan Hodak yang menggantikan Luis Mia. Betul. Ketika itu dan dia membangun suatu pertahanan yang baik dan itu bisa terlihat ya bahwa gawang mereka juga jarang kebobolan ya, Ya. paling sedikit ya. Kalau nggak salah 23. 20 ya, sekitar situ dan ini sangat kuat. Kedewasaan bermain mereka, mental mereka bermain dengan baik. Memang di awal-awal kurang meyakinkan, meragukan, tapi kesininya makin bagus. Dan itu dia menantang mental yang kuat, fisik mereka oke. Cara dia kombinasi antara pemain-pemain senior dan pemain-pemain muda, dia memberikan kesempatan Supri juga saya bilang itu berjalan dengan baik. Ya. Cuma memang harus dilihat untuk kedepannya nanti, Boy. Bagi Persib Bandung, karena sudah beberapa ada yang tua kan. Yes. Da Silva 35 tahun, Iya. Ciro 36 tahun. Jadi Iya. perlu ada memang generasi baru untuk bisa mengisi posisi-posisi untuk main di lini serang ini dengan bagus. Nah, itu harus dipikirkan oleh Boyan. Tapi kalau bicara dengan perbedaan memang dia ini luar biasa. Jadi kalau bisa dilihat kalau saya lihat ya, setelah mereka kalah dengan 4-1 kalau nggak salah lawan Persebaya di awal Maret, 5 pertandingan terakhir mereka itu luar biasa. 4 menang, 1 imbang. Imbang itu lawan Borneo 2-2. Mereka bisa mencetak 15 gol dan hanya kemasukan 5. Itu luar biasa. Sampai terakhir menang melawan Sleman kan, Right. dengan 3-0 dengan clean sheet.
Jadi menempat bahwa mereka lini serang bagus, pertahanan mereka bagus, penjaga gawang mereka di Filipina ya itu sangat kuat. Jadi saya pikir ini tim yang saya kira wajar kalau mereka bisa menjadi juara pada musim ini, Boy. Dan yang menarik lagi adalah bagaimana performa mereka ketika mereka tertinggal. Itu motivasi mereka tuh luar biasa. Dan bisa dikatakan mereka seringkali meraih kemenangan tuh lewat comeback. Itu memperlihatkan bahwa tidak hanya mentality yang kuat, tapi bagaimana kepercayaan diri, bagaimana game plan dari seorang Boyan itu mampu diaplikasikan oleh para pemain-pemain dengan sangat baik. Gitu. Dan rotasi itu juga berjalan dengan luar biasa. Rotasi. Artinya Bojan juga memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda tadi. Tidak hanya legion asing yang mereka kedepankan. Walaupun sempat juga ada faktor ketergantungan terhadap David da Silva sebelum cedera. Tapi kenyataannya beberapa pekan mereka bisa meraih poin tanpa David da Silva. Bahkan mungkin tanpa Dimas Derajat juga kan. Betul. Dimas tidak ada. Mereka bermain dengan sangat bagus. Ada Ciro, ada Kucian yang bermain, Del Pino, pemain-pemain yang oke, Mark Klok di tengah, ya Adam Alis, Alis. Artinya kunci juga bagi Persib bukan cuma karena lini serang bagus, pertahanan baik, tapi lini tengah mereka saya pikir dikomandoi oleh Mark Klok dan Adam Alis ini kuat, sangat kuat dengan Kucian juga. Coach Supri, kalau kita bicara tadi lini belakang, kalau saya perhatikan ya pertandingan dengan skema yang dibuat oleh sang pelatih. Ada 4 pilar belakang yang selalu main. Ya kan? Kakang, lalu Nick, Franka, dan Edo. Ya, artinya kan untuk merubah ataupun merotasi di sisi pertahanan itu kan sangat riskan ya. Walaupun hand-hand sekali-sekali juga dimainkan, tapi kan konsistensi itu kan sangat penting. Makanya muncullah Kakang di sana. Kemudian sebelah kiri ada Edo. Kita ketahui bagaimana determinasi seorang Edo. Mampu untuk bisa melakukan running with the ball. Melakukan tusukan cutting inside yang luar biasa. Artinya kemampuan dan visi bermain dia juga sangat membantu performa dan kinerja konsistensi Persib musim ini. Bung Ropa ngeliat Edo seperti apa? Tadi singgung mengenai determinasi. Lalu melakukan crossing, cutback juga sangat bagus. Ya di zaman STY kan dia masuk di timnas sempat masuk timnas. Jadi pemain yang baik ya, untuk bermain di posisi bek kiri. Mungkin kita bisa mengingat dengan gaya Supri dulu kan, bagaimana posisi yang bersama gaya tipikal dengan Edo kan, bermain enak kalau dilihat stylish, tidak kasar bermain tapi posisinya bagus. Dan itu kan diperlihatkan bagaimana cepat ketika membangun serangan untuk membuat transisi permainan sangat cepat, ya kan? Dan Supri juga memperlihatkan dulu waktu itu kan, baik di Primavera di tim nasional. Jadi saya pikir dengan Edo, kalau bicara Edo memang luar biasa. Bagaimana Persib Bandung bisa mendapatkan pemain ini, dan dia kan wajar bisa dipanggil di timnas. Dan memang tidak tergantikan. Kalau dia tidak cedera, di posisi kiri itu sulit digantikan Edo, keberadaan Edo. Walaupun ada Bule. Walaupun ada Bule. Kemudian Zalnando juga diminta kembali lagi setelah dipinjamkan di PSIS. Artinya kan tempat untuk sisi sebelah kiri kan Edo sudah bisa dikatakan menjadi pemain yang milik dia lah, tepat untuk posisi itu. Dan Franka dan Coopers pun bisa mencetak gol lewat bola-bola mati. Kan beberapa kali kita lihat bola-bola mati, apakah itu corner kick atau tendangan bebas, mereka masuk ini. Iya, untuk Franka sama Nick itu kan sebuah kolaborasi yang tepat ya. Bagaimana Nick memiliki postur yang sangat tinggi, duel-duel udara juga selalu dia menangkan. Franka memiliki covering, memiliki reading the game, kemudian juga mampu untuk bisa menciptakan gol dari bola-bola set piece. Ini sebuah kolaborasi dan pilihan yang tepat. Walaupun harus meninggalkan Iqbal Nebo, mau tidak mau. Inilah kebutuhan dari taktikal seorang pelatih. Dan itu tepat ya, kalau bisa dilihat tanpa Iqbal Nebo, dua pemain ini bisa bermain dengan sangat bagus. Bung Ropan, saya tertarik dengan Beckham Putra. Dia kadang-kadang muncul dengan shootingnya yang dari jauh itu luar biasa. Ini anak kelebihannya apa Bung Ropan? Baik itu di timnas maupun juga di Persib. Saya pikir dia etos kerja yang bagus kalau misalnya cara dia bermain dengan baik dengan bola, kalau dalam bahasa permainan mereka dengan menyerang. Persib itu dia bisa bermain dengan sangat baik. Artinya pemain semuda dia dengan bermain sudah dewasa, reading the game bagus. Kan ini sulit, makanya banyak yang mengusulkan dia wajar untuk masuk di tim nasional, tim nasional muda. Kesempatan untuk Persib timnas senior untuk masuk di tim U23 juga dia masih bisa, masih bisa diandalkan dan wajar untuk dia bermain. Sangat beruntung bagi Vandenberg kalau memiliki dia sebagai wakil Persib yang orang bilang mana Persib nggak ada wakil sekarang. Nah dialah salah satu yang bisa
menjadi tentu ikon yang bagus untuk bisa bermain, punya kecepatan juga, cara bermain bola, melindungi bola dengan sangat baik. Artinya itulah menjadi kekuatan bagi seorang Beckham putra. Seorang Ciro juga asik juga dilihatnya. Dia selalu bermain menyisir sayap. Usianya juga sudah 30 tahun ya. Tapi karena efektivitas bermain sehingga dia mampu untuk tetap tampil agresif dan mencetak gol. Betul. Dan kembali lagi memang part-part atau puzzle-puzzle yang dimiliki oleh Persib Bandung memang sangat baik secara individu. Kemudian Ciro juga punya kemampuan, punya pengalaman yang luar biasa. Determinasinya. Kunci musim ini bagaimana Persib perform adalah mereka memiliki half space. Half space yang dikuasai oleh Beckham. Half space yang dikuasai oleh Tironi yang selalu muncul dari second line. Begitu juga kinerja dari seorang Ciro. Keberanian dalam melakukan tusukan, kolaborasi dengan seorang striker. Ini kan membuat lini pertahanan lawan kan juga bisa dalam tanda kutip kan bisa diacak-acak lah katanya. Musim ini Ciro 6 gol nggak salah ya? 6 gol. Ya. Tapi asisnya banyak ya. Asisnya bagaimana lebih dari 10. Dia kolaborasi dia untuk bisa memainkan triangle pass, kemudian running with the ball itu kan luar biasa gitu. Iya. Lebih pas kalau dia dengan David da Silva lebih oke pas ya. Betul. Chemistry sudah Chemistry-nya sangat dapat. Jadi kuncinya apa? Pemainnya sudah di atas 30 tahun. Coach Supri. Seperti dua back di belakang lalu ada Ciro, juga striker juga. Mereka mampu bermain di 34 pertandingan. Yes. Ya. Kita jawab ataupun nanti Anda jawab setelah pariwara berikut ini. Kita break dulu. Channel 34. Anda masih di Sportcast Nusantara TV. Coach Supri tadi pertanyaan yang tadi saya agak penasaran itu. Pemain sudah 30 tahun ke atas, pertandingan 34 match, terbang jauh. Apa kuncinya? Lifestyle ya, gaya hidup. Bagaimana mereka mencoba untuk bahwa mereka tuh pemain bola profesional. Mereka dibayar untuk bermain dan berlatih. Mereka tidak terlalu banyak untuk berada dalam lingkungan-lingkungan yang memang tidak mendukung karir dia. Jadi kayak kalau kita mengingat Kit Kayambagam yang Sriwijaya itu, waktu itu kan 41 tahun lebih kan. Jadi mereka hanya latihan, kemudian bertanding, kemudian istirahat mereka juga mereka jaga dengan sangat baik. Itu menjadi kunci. Kemudian asupan gizi. Wow. Ini yang kadang-kadang tidak dipahami oleh adik-adik kita gitu loh. Bahwa asupan gizi, istirahat, tidur, kemudian mencari lingkungan yang bisa mensupport karir dia, itu juga penting gitu loh. Malah kalau khawatir lagi ditambah lagi dengan star syndrome itu sangat berbahaya tuh. Supri, kalau saya boleh bertanya di sini ya, yang saya bilang di awal tadi itu Ciro dan da Silva ini kan sudah dimakan usia, sudah mungkin 35 tahun, 36. Nah kalau mereka berdua nggak ada, itu pengaruh ada pasti di Persib. Kalau bicara untuk Persib sekarang dan perlu untuk melihat sangat mempengaruhi. Ya, dengan keberadaan dua ini ya. Iya, karena sempat muncul bahwa faktor ketergantungan Persib terhadap dua pemain itu waktu itu sangat tinggi. Ini yang bahaya. Makanya musim depan memang harus ada regenerasi, mencari puzzle-puzzle yang memang tipikalnya untuk mendukung game plan dari seorang pelatih. Boyan ya. Pastinya mencari pemain yang memiliki kecepatan, memiliki determinasi, memiliki kemampuan individu kayak Ciro. Walaupun tidak mudah. Tidak mudah memang. Tidak mudah. Kalau memang ingin mencari pemain di lokal. Harus mencari pemain yang kualitas satu nanti di Liga 1. Tapi saya pikir Boy ya, kalau mau cari untuk tipikal da Silva dan Ciro memang sulit. Untuk bisa mendapatkan sama seperti mereka untuk ada di Persib Boy. Ini berat. Ini kita bicara untuk pemain lokal kita atau lebih spesifik lagi dari Bandung gitu. Misalnya kalau dari pemain lokal, terlepas dari pemain dikit yang ada di kita siapapun untuk mengisi dua pos ini, itu sangat sulit. Apalagi untuk tipikal pemain nomor 7 sayap kanan dan pemain tipikal nomor 11 di sayap kiri.
untuk era sepak bola sekarang kan bukan hanya seorang sayap yang dribbling menyisir keluar, tapi harus di cutting inside, kolaborasi dengan seorang striker, bisa one two, kemudian dia bisa memiliki kemampuan kaki kiri untuk melakukan pressing, finishing. Nggak gampang. Nggak gampang memang. Betul. Nah, yang menarik Silva yang cedera, yang cuma bermain mungkin 9 kali dari beberapa pertandingan, tapi punya pengganti yang bagus, Tirone Del Pino. Ya, menarik memang. Inilah pengalaman dari Dan seorang. dia bukan striker murni. Betul. Inilah yang menarik dari seorang Boyan ya. Bagaimana jam terbang pengalamannya dalam menangani sebuah tim itu kan luar biasa. Memunculkan Tirone dengan cederanya David da Silva. Artinya false nine. Tanpa striker murni, tapi dia muncul dari blind side, dari second line. Dan akhirnya kan dia juga memiliki produktivitas yang luar biasa. Kalau nggak salah terakhir itu dia sudah mencetak 15-16 gol. Seorang gelandang. Itu dia. Tidak punya kecepatan, tapi timing. Itu yang penting itu. Berarti boleh dibilang dia nomor 10 ya? Nomor 10. Nomor 10. Iya. Itu hebat karena ya, bermain dengan Ciro yang mencoba untuk melakukan penetrasi. Ciro dipaksa untuk taktikalnya adalah banyak melakukan dribbling ke dalam. Kemudian ada crossing juga dan Ciro lah muncul. Baik itu dengan kaki kiri. Pemain nomor 10. Nah, ini info terbaru nih. Malut unggul 1-0. Luar biasa. Luar biasa. Iya, kita perlu mengapresiasi ya bagaimana kinerja Malut sekarang sudah bisa berada di empat besar. Iya kan? Kemudian yang luar biasa lagi adalah kolaborasi antara Coach Im dengan Coach Yete ya. Domena. Iya. Satu-satunya pelatih lokal yang masih bisa bertahan dengan prestasi di 4 besar, saya pikir luar biasa. Luar biasa itu. Luar biasa. Pelatih lokal yang masih bertahan mudah untuk ada di 4 besar di Liga 1 kan. Tidak mudah. Ini kayaknya Coach Imran nggak mau Persib pesta di. Iya. Jadi bagaimana Imran udah bilang? Coach Imran mengatakan tidak boleh Persib berpesta di kandang Diraha. Diraha. Artinya itu kan sewer, itu bagian dari. Iya, betul. Dan buktinya setelah mereka unggul 1-0 dan terjawab gitu loh. Artinya kan mereka mempersiapkan tim begitu kuat, yakin untuk bisa minimal menggagalkan pesta dari Persib Bandung. Tidak boleh ternoda lah di kandang ya. Tapi saya pikir Boy, mau kalah pun lawan ini aman-aman aja. Oh pasti. Setelah Dewa bermain imbang dengan Barito kan. Betul. Udah pasti udah. Karena kompetitornya Dewa kan sudah sempat mengalami kekalahan. Dan sekarang seri ya? Ya seri lawan Barito. Seri. Tadi seri. 11 poin kan. Kalaupun 3 pertandingan ke depan mereka juga menang cuma ketambahan 9. Ya artinya pestanya tertunda. Tidak di Malut tapi nanti mungkin di pekan berikutnya. Tapi kalau juara udah. Tapi sudah di tangan itu, sudah di tangan. Betul. Sudah di tangan. Nah, sudah selisih 11. Kalau kita lihat produktivitas dari seorang Iron tadi yang gelandang itu, berarti kan lini tengahnya Persib ini kuat sekali kan? Kuat, saya pikir bermain dengan Adam Alis yang kuat dalam bertahan. Mark Lok juga kuat dalam bertahan. Saya pikir itu luar biasa bagi sebuah tim yang mendapatkan 2 pemain seperti ini. Jadi keseimbangan tim terjaga dengan baik kan. Baik di lini belakang dengan Kuipers tadi yang ada di belakang itu, Edo ada di kiri, kemudian ada Kakang, mereka sangat bagus. Tepiron ya Del Pino yang bermain di posisi nomor 10, saya pikir sangat kuat. Ciro bermain dari sisi sayap dengan Beckham, artinya kolaborasi yang sangat baik. Jadi kalau bicara di tengah, kuncinya Persib, makanya saya bilang tadi awal, Persib itu kuat ya, bukan karena di belakang memang oke lah mereka seperti kan, tapi keberadaan Adam Alis yang sangat kuat dengan Mark Lok. Iya, setelah dibeli dari Borneo. Dari Borneo kan. Bagaimana mereka memegang kunci, double pivot yang kuat, yang bagus kan. Betul, karena pembagian tugasnya adalah bagaimana box to box yang selama ini dilakukan oleh Klok. Sesekali Klok juga menjadi destroyer. Itu kan sebuah kolaborasi yang memang sangat tepat ya. Diharapkan kedua pemain ini kan bisa memutus aliran serangan lawan sebelum masuk ke pertahanan terbaik dari Persib Bandung. Dan itu berjalan dengan sangat luar biasa. Hanya kebobolan 23 gol kok mereka. Coach Supri, sebuah tim itu juara salah satunya adalah karena memiliki kedalamannya kuat. Dan kalau saya lihat di Persib ini ada nama Robi Darwis, Hen Herdiana, Ahmad Jufrianto, Matteo, Victor Iqbonevo juga sangat bagus. Ada Rahmat Irianto, putra dari almarhum Bejo Sugiantoro, ada Rezaldi, ada Adi Zikri Fadilah.
Ya. Nama-nama muda ini. Betul. Ya, ini mereka perlu sabar kali ya. Betul. Dan yang menarik buat saya adalah ini sebuah kolaborasi yang baik ya untuk performa dari Kakang, dari Robbie Darwish, Beckham. Setelah mereka sering kali dipanggil timnas untuk junior, mereka mendapatkan menit bermain. Mereka juga mendapatkan kepercayaan di tim senior Persibnya. Artinya kematangan, kedewasaan bermain itu kan sudah mereka dapatkan. Ya, sehingga mereka juga bisa dipanggil tim nasional. Ini menjadi momen yang sangat baik. Kolaborasi pemain senior, pemain-pemain asing, pemain-pemain yang punya pengalaman dengan pemain-pemain muda itu berbuah hasil yang sangat positif. Mereka menjadi pilar penting, ya kan. Walaupun sesekali juga mereka juga harus adaptasi, dimainkan di babak kedua. Tapi ketika memang performnya luar biasa, nggak menutup kemungkinan Boyan juga memainkan dari menit awal kok. Kakang sekarang bisa menggantikan posisi dari Handhand. Betul. Gitu loh. Betul. Iya kan? Rahmat Irianto terlepas memang banyak mengalami cedera itu juga masih mendapatkan kepercayaan walaupun menit bermainnya berkurang. Victor Igbonepo itu juga sama gitu. Artinya tidak hanya mengandalkan Nick, tapi kan peran-peran mereka juga sangat baik. Begitu juga dengan Jupe yang sudah punya pengalaman juga di 2014 meraih gelar juara. Nah, Silva absen, ada pemain muda ya, Rian ya? Rian. Tapi memang masih banyak hal yang perlu dibenahi oleh Rian. Betul. Cuman kelebihan dari seorang Rian adalah versatile. Dia mampu dimainkan di beberapa posisi kan. Oh, Rian ya? Yes. Oke. Itu keunggulan dia. Memang penting sebuah tim, Boy. Kalau bisa kedalaman skuad itu penting ya. Dan Persib memiliki itu ya kayak wajar. Makanya pada musim ini mereka begitu konsisten. Hanya 2 kali kalah. Suatu hal yang saya pikir sulit juga untuk dibangun oleh tim-tim lain. Karena mereka bukan hanya mengandalkan 11 pemain di lapangan, tapi punya kedalaman dengan pemain yang ada di bench. Itu kan penting yang harus dilihat. Dan mungkin Boyan melihat itu. Perlu untuk tim ini, dia membenahi ini setelah ganti Luis Mia. Sehingga Persib bermain dengan yang sangat konsisten. Dan ini mungkin sejarah bagi Persib, saya pikir, dengan Boyan pelatih asing pertama yang menjadi juara. Ya, karena sebelumnya kan, Indra Thohir, kemudian ada Chris Jajang, 2 pelatih lokal yang mampu membawa Persib juara. 94-95, 2014, 2024. Betul. Sekarang mereka bisa juara. Jadi Boyan luar biasa. Bagi Persib sejarah besar ketika Boyan datang. Dan tidak mudah memang, tidak mudah untuk bisa seorang pemain asing mau untuk bertahan, untuk bisa menjalankan game plan dari pelatih. Ini sebuah pekerjaan yang luar biasa loh. Ciro dipaksa untuk bertahan juga, dia mau. David da Silva juga mau. Gitu. Artinya kan luar biasanya kesulitan dalam sebuah tim kan dibangun tidak hanya dari satu individu, tapi 11 pemain itu bisa bekerja sama dengan baik. Berarti Boyan hebat secara taktik. 4-3-3 kalau nggak salah 4-3-3. ya. Dia memainkan taktik. Oke, saya pikir. Wow. Mark Lok juga udah usia. Saya nggak tahu apakah diperpanjang apa tidak. Atau mungkin diperpanjang setahun 2 tahun. Satu musim juga masih bisa ya. Untuk satu musim juga. Saya pikir termasuk dengan Ciro juga kalau bertahan untuk di Persib satu musim masih bisa. Supri ya. Kalau dia sama da Silva masih bisa satu musim masih oke lah ya. Untuk seorang Mark Lok, saya pikir tenaganya, visi bermainnya, saya pikir masih harus bisa dipertahankan untuk musim depan gitu. Iya. Nah, ini ada info terbaru lagi nih, Coach Supri. Ciro Alves kena kartu merah. Ciro Alves. Baru kita bicarakan tadi ya. Selalu menusuk dari sayap, kena kartu merah. Kita nggak tahu proses kartu merahnya. Saya pikir kalau melihat tensi tinggi nih. Karakter dari seorang Ciro kan, bagaimana dia mencoba untuk menari-nari ya kan. Begitu dia mampu melewati 1-2 pemain yang sejauh ini dia jalankan, mungkin dia mendapatkan pengawalan ketat dari pemain-pemain dari Malut. Pasti nggak bisa dilepas. Kalau tidak mau kan harus di-tackle atau di-marking ketat. Mungkin dampak dari situ ya kan. Memancing emosi dia kan. Dia terprovokasi. Bisa aja begitu. Salah satu taktik cara kan begitu. Dan mungkin berkurang. Dan bisa dikatakan untuk taktikal dan strategi Malut berhasil. Berhasil dong. Sampai membuat Ciro mendapatkan kartu merah. Dan mereka pikir kalau Ciro keluar kan lebih enak. Pertahanan Malut lebih enak, Boy. Betul. Ya, tidak ada banyak gangguan. Tidak bekerja keras.
Kalau ada Ciro kan akan lebih kerja keras mereka. Jadi enak. Artinya mereka sudah sementara unggul, Persib bermain dengan 10 pemain. Baik, kita tunggu saja hasilnya seperti apa. Nanti kita segmen ketiga ini kita bicara timnas juga nih, Bung Ropan dan juga coach ya. Yes. Kami kembali setelah pariwara berikut ini. Tetap di Sportcast Nusantara TV. Lalu ada ketika kita ingin berbagi cerita serta memberi Anda masih di Sportcast Nusantara TV. Bung Ropan, karena kita tadi janji mau bicara timnas, walaupun pertandingan masih lama ya. Sebulan lagi. Masih sebulan lagi. Untuk senior ya. Oh, tim senior. Ada update kan mengenai tim senior ini? Pasti orang ingin tahu nih, Bung. Update-nya begini ya, memang banyak yang menginginkan itu apakah ada penambahan pemain, amunisi baru. Itu kan banyak pertanyaan. Rumornya iya, ada Pascal Stroik lah, misalnya akan kemudian Tristan Goyer bisa masuk, banyak lah Miliano, ya masih banyak yang masuk. Tapi Pak Ketua sudah bicara kemarin tuh tidak ada memastikan untuk penambahan pemain. Dia masih percaya dengan skuad yang mengalahkan Bahrain. Artinya untuk sementara cukup. Kalau untuk menjamu Cina nggak perlu tambah pemain, kita bisa lawan. Karena tanpa juga Emil Audero, Dean James, Ole Romani, Joey Pelupesi kan kita oke lah bermain di sana walaupun kalah dengan 2-1. Tapi kalau melihat kenyataan lawan Bahrain kita bermain baik dan kita bisa menang clean sheet, makanya ada keyakinan dari Ketua Umum Pak Erik bahwa dia yakin dengan komposisi yang ada sekarang, Boy, kita bisa mengatasi Cina. Kita bisa menang. Dan ini bermain di GBK. Itu krusial, harga mati untuk bisa menang. Jadi memang belum ada soal penambahan pemain. Mungkin next, kalau bicara ke depan setelah kita lolos ke putaran keempat. Itu pasti ada penambahan. Dan mungkin saya jamin itu ada. Iya. Pasti ada. Pasti ada. Di putaran keempat kan, itu di Oktober misalnya kita bermain September Oktober, pasti ada. Tidak mungkin kalau dengan mempertahankan pemain saat ini untuk menghadapi, karena kita kemungkinan begini, kita lolos putaran keempat, yang kita akan hadapi adalah di grup A itu mungkin saja Emirat Arab, Uni Emirat Arab. Baru satu di B itu adalah Oman. Gitu. Kalau bergeser kita berhadapan dengan Qatar dan Irak. Itu komposisi yang akan kita hadapi. Timnas kita di putaran keempat. Jadi memang perlu ada penambahan pemain. Dan makanya ada rumor sudah 3-4 pemain itu bisa aja. Untuk bisa dapatkan sana. Karena kita harus kuat. Kita kan ingin lolos ke Piala Dunia. Dan Ketua Umum masih yakin bahwa kita bisa mendapatkan tiket Piala Dunia walaupun lewat jalur. Nah, dari sisi komposisi pemain tadi tidak ada penambahan. Coach Supri melihatnya dari hasil pertandingan melawan Bahrain yang kita menang dengan komposisi dan juga skema yang dibuat oleh Cleaver, Bung Supri melihatnya ini masih sangat solid untuk kita menghadapi pertahanan China. Di lini pertahanan kemudian di tengah dengan penambahan Pelupesi sebenarnya sudah menjadi kolaborasi pilihan yang tepat ya. Apalagi kan kemarin Pelupesi waktu kita dikalahkan oleh Australia tidak dimainkan. Tidak mainkan, betul. Dengan adanya Pelupesi kan jelas bahwa peran kinerja dari Tom Haye terbantu. Karena kan si Nathan kan bukan tipikal seorang destroyer, bukan tipikal nomor 6 yang mampu memutus alur serangan lawan. Pelupesi bisa menutup itu semua. Kemudian kalau ingin nambah pemain, saya pikir untuk lini depan ya. Nomor 9 murni. Karena Ole bukan tipikal lebih nomor 10 dia sebenarnya. Nomor 10. Itu mungkin kalau ingin ada penambahan pemain. Kemudian dengan cederanya Kevin Dix ini juga akan menjadi persoalan baru lagi di sisi sebelah kanan ya. Yang rumornya katanya akan istirahat sampai akhir musim ini. Ini menjadi pekerjaan rumah untuk Patrick Kluivert nanti. Kalau Hilger sendiri, gimana Bung Ropan? Dia pindah ke Valencia kan? Pindah ke Spanyol kan? Tadi ke La Liga. Mungkin Malaga yang mengambil dia kan? Dilepas oleh 20. Kalau bicara Hilgers ya dia bukan tidak mungkin akan dipanggil lagi.
untuk bisa masuk. Tapi kan di back tengah itu sudah ada, kemarin kamu lihat dari kekuatan kan Jai Ises, Rido bersama Justin Hamner pasti akan dipertahankan. Dan Kluivert sudah lihat dengan mata kepala sendiri bahwa 3 ini kuat untuk bisa bermain di sana kan, dan sudah terjawab dengan baik. Mereka punya cara bermainnya sangat bagus di belakang ya, 3-3-nya oke. Kalau gitu solusi untuk ketidakhadiran Dix misalnya sampai menjelang lawan China tetap belum fit. Apakah Emiliano di situ atau ada? Enggak, akan ada Sandy kan, Sandy Walsh. Iya. Jadi ada 2 sementara sih, Sandy Walsh atau Emiliano Reinders. Ya. Liano Reinders ya akan bermain sana. Walaupun Jakob Sayuri bilang tadi bisa bermain di sisi ini, tapi Jakob akan dipanggil. Ya saya berpikir dia akan dipanggil karena punya grafik yang sangat oke, yang sangat bagus, konsisten. Ya, dia sama Egy mungkin akan masuk. Karena Egy kan sebelumnya dipanggil juga Egy, tapi karena dia cedera lawan Bahrain kan dia tidak dipanggil lagi, dicoret lagi. Tapi untuk lawan Cina, 2 ini pasti akan diambil. Iya, menarik kalau berbicara Egy akan kembali dipanggil ya, karena memang secara visi bermain dia mampu untuk menjadi wall. Ini akan sangat dibutuhkan untuk membantu kinerja lini depan kita gitu loh. Iya. Nah, Jakob Sayuri, pelatih Bojan Persib aja memuji luar biasa. Iya. Karena dulu bekas di PSM ya. Betul. PSM. Dan kinerja Sayuri bersaudara memang luar biasa ya. Konsisten dalam musim ini. Kemudian juga bagaimana kemampuan presentasi defense mereka juga bagus. Produktivitas mereka juga untuk seorang pemain belakang juga sangat tinggi ya. Artinya kan perlu kita apresiasi bahwa seorang Jakob ataupun Yance mendapatkan tempat lah untuk di kualifikasi World Cup. Iya. Ini pemain penting yang membawa PSM juara kan karena ada Jakob sama Yance. Dan saya berani mengatakan bukan mengecilkan pemain-pemain Malut yang lain. Peran Sayuri bersaudara di Malut luar biasa. Iya, itu benar tuh. Luar biasa. Ya kita lihat pertandingan melawan Persib bagaimana pergerakan dari Jakob. Iya. Dia punya kecepatan, punya read game yang bagus dan bisa bermain di 2 posisi berbeda, bisa bermain di flank dan bermain di belakang. Ketika Ciro meninggalkan Persib, berani untuk membeli Jakob atau Yance. Udah ada kode-kode. Harganya pasti mahal. Tapi minimal meningkatkan value pemain-pemain kita. Pemain kita diangkat lah, terangkat. Nah, Bung Lopan, kalau putaran keempat sistemnya seperti apa? Apakah ada home and away atau bagaimana? Nah, berkembang terakhir rumors bahwa AFC itu akan merubah formatnya, regulasi yang ada. Kalau di awal ini kan semua peringkat 3 dan peringkat keempat itu nantinya di A, B, C akan 6 tim itu dibagi 2. Masing-masing grup. 2 grup berarti? Iya, 2 grup, 3-3. Juara saja yang lolos untuk mendampingi 6 tim yang di putaran ketiga ini lolos kan? Kan peringkat pertama, peringkat kedua di grup A, B, C lolos. Nah itu regulasi awal, jadi dibagi dari 6 ini dibagi 3, 2 grup ini, itu di tempat netral, itu di awal. Nah berkembang terakhir bahwa peringkat ketiga terbaik dari 6 tim yang ada, Indonesia di peringkat paling bawah di 6 untuk bisa lolos karena nilai 9. Di atas itu Uni Emirat Arab di grup A 13, Irak 12, baru Oman 10, Arab Saudi 10, Qatar 10. Indonesia 9. Iya, kalau dipilih Uni Emirat Arab dan Irak menjadi tuan rumah kan tidak fair ini. Anggap saja mereka pasti lolos sebagai tuan rumah dong. Bahaya sebagai tuan rumah. Makanya itu rumors yang harus dimentahkan. Tetap kembali seperti awal dan Pak Ketua sudah mengatakan tetap dengan formasi yang awal. Gimana? Iya, artinya kan dengan adanya regulasi penambahan klub atau tim bisa terlibat di World Cup, artinya kan memberikan kesempatan kepada negara-negara kecil untuk bisa berpartisipasi. Dengan regulasi yang sudah dicanangkan dari awal kembali ke aturan awal, saya pikir akan menguntungkan, memberikan peluang kita juga untuk bisa lolos kan. Iya, kalau bertanding tempat netral dipilih kita bisa lolos, tapi kalau sudah yang 2 tadi sebagai tuan rumah tim terbaik, rugi kita, sulit menguntungkan mereka. Yang rugi adalah kita, makanya tidak boleh itu terjadi. PSSI harus lawan itu, sesuai kembalikan. Tapi kan ini kan rumors, belum ada pernyataan resmi dari AFC yang mengatakan bahwa peringkat ketiga terbaik itu akan sana. Tapi sudah berhembus kencang nih. Nah, tapi saya tertarik dengan pernyataan Ketum
Ya. Kita lolos putaran keempat nih. Itu Saya sih semua orang pasti lolos langsung, tapi ketum seperti berbicara atau banyak orang bicara bahwa putaran keempat. Beliau melihat secara realistis. Kalau putaran langsung lolos, ini sulit. Seperti menunggu sebuah keajaiban kan. Karena 13 poin Australia itu cukup butuh 1 menang. Aman. Mereka akan menjamu Jepang di saat kita akan menghadapi Cina. Kalau mereka menang melawan Jepang, lolos langsung. Ya. Iya. Atau kalau mereka imbang lawan Jepang, imbang lawan Arab, ya mereka pasti lolos 15 poin kan. Kalaupun kita menang 2 kali dengan sama 15 poin, kita kalah secara head to head dengan Australia. Dan kalah gol, kita kalah banyak sama mereka. Jadi sulit. Makanya beliau, Pak Ketua Umum, memilih untuk lolos di jalur keempat. Dan itu sah-sah aja. Kalau beliau sudah yakin, karena keyakinan itu kan kita cukup mengalahkan Cina. 3 poin itu penting lawan Cina. Untuk membuat kalau Arab dan Bahrain imbang, aman kita. Minimal peringkat keempat dapat. Makanya Pak Ketua bilang, keempat paling enak untuk masuk ke sana. Walaupun memang lawan-lawan kuat. Tapi biasanya kan tim Indonesia kalau ketemu dengan tim dari Asia Barat atau Timur Tengah kan kuat. Bagus. Dibanding dengan ras kuning. Nah, itu dia. Dibandingkan Jepang, Korea. Pertanyaannya kenapa seperti begitu? Coba Supri. Kembali lagi bahwa kultur itu kan juga menentukan bagaimana game plan cara main dari sebuah negara ya. Asia seperti Korea tidak hanya memiliki kemampuan fisik secara bagus, tapi mereka juga kiblat mereka juga sekarang udah ke Eropa semua. Kemudian juga dari sisi stamina juga sangat menunjang mereka. Postur mereka juga sangat ideal. Tapi kalau tim-tim dari Arab, mereka posturnya tidak terlalu jauh dengan kita. Cara bermainnya dengan bola-bola pendek, dengan kecepatan pun tidak jauh dengan kita. Kita masih ingat bagaimana kita mampu mengalahkan Bahrain, ya kan? Dengan pressure, dengan game plan yang di era modern sekarang sudah kita pahami bersama. Toh nggak susah gitu loh. Artinya kita harus berani untuk mendominasi, mengontrol, terutama lini tengah. Dan terbukti di GBK kita bisa menang. Kemudian bermain away juga kita mampu menahan 2-2. Contoh paling konkret susah melawan ras kuning ya ketika kita dibantai U17. Sama Korea Utara. Selama ini kan kita tidak pernah berpikir Korea Utara negara dalam tanda kutip yang bisa dikatakan tertutup, tapi mereka juga mengembangkan youth development-nya dengan sangat baik. Game plan mereka juga mereka jalankan dengan luar biasa. Bagaimana militansi, bagaimana etos kerja yang mereka peragakan selama 90 menit, itu sangat menyulitkan pemain-pemain kita. Gitu. Dan kita memang kuat menghadapi tim Arab ya, tapi lawan seperti Jepang kan kita sulit. Di GBK aja kita berdua nonton kan, Boy. Bagaimana kalah dengan 4 gol kan? Sangat sulit. Dan Jepang saya pikir pasti bermain ya biasa-biasa aja. Kalau mereka mau gas habis, bahaya kita waktu itu. Dan yang menjadi pembeda itu adalah, saya masih ingat ketika federasi menunjuk, bukan mau mengungkit luka lama ya, Sintayong, pikiran saya cuma satu, etos kerja. Betul itu. Itu yang membedakan. Oke. Coach, kita break lagi, Bung Ropan. Kita kembali setelah pariwara berikut ini, tetap di Sportcast. Masih bersama Coach Supriyono dan Bung Roni Pangemanan. Kalau tadi timnas senior, kita beralih ke timnas U23 ini. Banyak sekali kan. Ya kan? Garuda U23, Garuda U17, timnas senior. Nah, untuk U23 gimana Bung Ropan? Kalau bicara U23 kan ada persiapan ada tiga. Di AFF nantinya, ya di Juli, kemudian nanti di September, itu ada kualifikasi Asian Cup. U23 juga. Kemudian nanti ada SEA Games. Kita tuan rumah kalau sana. SEA Games. Kalau di ASEAN itu tuan rumah. Itu di Sidoarjo. Gelora Delta. Nah, baru ada SEA Games. Di Sidoarjo dibuat. Sidoarjo. Kalau untuk ini kita ditunjuk sebagai tuan rumah lah di sana. Dan itu kan di pengajuan oleh PSSI meminta. Karena kan di sana ada 11 unggulan. Kalau di U23 itu nanti Asian Cup. Indonesia kan masuk di pot 1. Karena kita kemarin kan U23 masuk semifinal, Om Boy. Mungkin masih ingat kan? Hampir lolos Olimpiade. Kalah sama Gini dalam perebutan itu. Nah, ketika kita masuk di atas, jadi 11 tim ini berhak akan ditunjuk sebagai tuan-tuan rumah semua ini, ya kan? Nah, Indonesia ya mengajukan diri sebagai tuan rumah yang diikuti juga.
menjadi tuan rumah. Vietnam juga menjadi tuan rumah, Thailand menjadi tuan rumah, Kamboja, Myanmar itu jadi tuan rumah. Dan ini suatu keuntungan buat kita di U23 bicara. Nah, kemudian nantinya akan Gerald Vandenberg akan menangani tim, akan menangani head tim, coach, head coach akan menangani di AFF U23. Jadi Munir ini lagi keliling nih sekarang. Keliling ya. Kemudian dia akan di Asian Cup itu kita tuan rumah U23. Ya. Dia tuan. Nah, di U23 ini yang untuk SEA Games itu belum pasti siapa. Apakah Gerald Vandenberg atau ada pelatih lain atau pelatih lokal. Kalau saya sih menginginkan pelatih lokal aja. Kalau kemarin kan Indra Safri yang pernah membawa itu kita juara kemarin. Nah, menurut Bung Roban pelatih lokal siapa yang kalau pelatih pantas lokal yang layak? paling bagus ya paling untuk saat ini ya kita bicara Imran Nahummaruri lah diberikan kesempatan. Coach dari Malut ya. Iya, apalagi sentuhannya, taktikalnya mampu membawa Malut empat besar. Iya. Bagus. Kan bisa dikatakan ya satu lokal yang bisa bertahan Di Liga 1. betul. Yang ada di atas di 4 besar ya Imran menurut saya kalau main diberikan kesempatan. Iya, sebuah kolaborasi yang baik Objektif dengan melihat Imran. Kita berteman dengan Imran, tahu siapa Imran. Coach melihat bagaimana pencapaian dia dengan Malut? Luar biasa ya. Bisa dikatakan Malut itu kan tim yang bisa dikatakan debutan, promosi, tapi mampu untuk bisa berbicara di musim ini di 4 besar. Ini kan sebuah pencapaian yang luar biasa. Sebuah tim ketika bisa berhasil kan ada peran dari seorang pelatih. Ya sejauh ini kita ketahui Coach Imran walaupun di belakangnya ada Yayan Tumena, tapi kolaborasi kedua mantan pemain ini kan luar biasa. Artinya bisa tidak hanya berbicara taktikal, tapi bagaimana nge-manage sebuah tim, bagaimana bisa membuat psikologis para pemain bisa tetap terjaga untuk bisa mengarungi sebuah kompetisi yang panjang. Kolaborasi pemain-pemain yang punya pengalaman, pemain-pemain muda dengan pemain-pemain asing pun juga sejauh ini bisa terjaga dengan baik. Layak diberi kesempatan Imran untuk memberikan apresiasi ya saya pikir layak ya untuk seorang Imran Nahummaruri dipromosikan menangani sebuah tim nasional. Walaupun juga ada Kurniawan Wilianto di sana, kemudian ada Bima, ada Eko. Kan? Saya pikir kolaborasi yang sangat baik ketika federasi memutuskan untuk satu slot pelatih lokal yang bisa menang. Setuju. Bisa memungkinkan itu terjadi. Ya bisa apa yang dikatakan oleh Supri tadi, mungkin bisa masuk misalnya dengan Eko masuk sebagai asisten. Eko punya pengalaman Kurus, Indrianto misalnya, ya ada Bima juga. Kan katakan tapi bolehlah diberikan kesempatan untuk seorang Imran Nahummaruri. Tapi semua kan tergantung PSSI. PSSI juga kabar terakhirin Boy lagi menunggu sekarang bagaimana pihak tuan rumah Thailand untuk menentukan ini usia berapa 22. Tidaklah kalau kemarin-kemarin kan itu masih bisa pakai ada 2 pemain senior. Yang melebihi di atas U23. Sekarang bagi Thailand tuh ambisi. Karena mereka begitu kesal kemarin kalah di final kan lawan kita. Dengan 5 itu bagi mereka itu luar biasa kekalahan itu. Yang mereka mau coba membatasi mungkin cuma 22 usia 22 itu yang ditunggu oleh PSSI. Regulasi ini 22 pemain, 22 usia 22 ini hanya bukan 23. Nah, materi pemain kita untuk 22 ya bukan 23. Ini gimana, Bung? Ya saya pikir untuk 22 banyak pilihan. Ya kan? Banyak pilihan menurut saya karena di situ ada Donitri yang matang di Persija. Kadek, Arel, Iqbal. Betul. Kemudian ada Zanadin di gelandang. Saya pikir ini akan menjadi sebuah pencapaian prestasi tersendiri untuk adik-adik kita. Kalau memang under 23 intinya ya. Beckham Putra kan masih bisa juga Beckham masih bisa dimainkan. Masih bisa, Jens Raven masih bisa. Marcelino kan? Masih bisa bermain. Banyak pilihan. Saya pikir Thailand berharap kita memainkan full squad kita U23 dengan pemain-pemain yang bermain di luar. Kalah mereka. Kalau kita pakai Yasin Hapner, Ivar Jenner, Rafael Struijk, ya kan, tumbang mereka. Luar biasa. Kita sudah menancapkan pembangunan yang sangat baik kok. Kolaborasi pemain lokal dengan dia. Karena harus diingat juga, Subri, kita masih punya 2 pemain belakang yang tidak bermain di U20 kemarin kan, Dion Marks dan Tim Hypens. Dua-dua ini bagus, boy. Kalau mereka ada di belakang, ada Donitri, saya bilang Kadek, Arel, ada Komang kan. Betul. Itu kita bagus. Ini penonton pasti banjir di Thailand nih. Kalau mereka yang main. Iya. Kan? Ya artinya muara dari sebuah kompetisi untuk bisa mencetak pemain-pemain nasional yang handal sudah terbukti kok, terjawab kok. Donitri matang di Persija.
Kadek di Bali. Di Bali. Victor Detan muncul di PSM. Ada Ya, Sultan artinya Saki. ketika pemain muda memiliki potensi bagus dan diberi kesempatan, mereka akan matang. Gitu. Iya, pasti. Mungkin masih Dan ada ini challenge buat Imran kalau sampai Kalau Imran dia bawa mereka, nih iya, pemain kelas seperti mereka. Game plan dia akan bisa teraplikasikan dengan baik. Iya. Apalagi ditambah dengan kemampuan individu yang luar biasa. Iya. Jadi apa yang Boy bilang tadi, Thailand menginginkan itu oke. Kalau mereka menginginkan itu, kita datang dengan full tim seperti itu. Saya pikir selesai. Dan kualitas SEA Games itu akan meningkat pasti. level up. Iya. Akan Betul, menang. Betul. Anda pernah main di SEA Games kan? Seleksi 97, 95 memang. Ketika itu masih ada Mas Jaya. Mas Jaya, iya. Ada Aji Santoso. Tapi regenerasi kita waktu itu tetap berjalan. Gitu. Tapi Boy kalau bisa melihat, tanpa juga Yasin Habtar, kita kan kemarin di SEA Games kemarin kan bagus. Iya. Oh iya. Tanpa juga mereka kan kita hebat sekali kalau bilang kemarin. Iya. Jadi nggak perlu lah Yasin Habtar, Ivar Jenner nggak perlu saya bilang. Kalau memang, Victor Detan, Welber Yardi masih bisa. Kalau mereka disandingkan dengan pemain-pemain lokal ya malah makin dahsyat. Makin dahsyat kalau mereka itu sampai ada itu kuat. Karena kita banyak. Ya intinya siapapun pelatihnya, mau Coach Imran, Kurniawan, Bima, akan terbantu untuk bisa game plan dia itu bisa dijalankan dengan sangat baik. Iya. License mereka semua sudah memenuhi syarat. Sudah memenuhi syarat. Yes. Kurniawan approve. Bahkan Kurniawan, mau mengambil di Como. Kalau ilmunya yang dia dapat sebegitu banyak tidak diaplikasikan di lokal di Indonesia, ya sayang sekali, betul. Ya, dan pemain-pemain muda kita juga pastinya akan terbantu ketika beliau-beliau ini bisa menangani mereka. Kurniawan seorang striker. Karena sampai sekarang maaf-maaf aja nih. Pemain bertipikal striker seperti Kurniawan dengan kecepatannya itu masih belum kita dapatkan. Belum ada ya. Coach Imran bermain sebagai midfielder. Gelandang. Iya. Ya pasti kan Zanadin, Donitri akan lebih terasa nanti untuk bisa mengembangkan visi bermainnya secara luar biasa. Kalau dipoles oleh mantan-mantan pemain nasional gitu. Coach Supri, melihat semua tim yang ada di Liga 1. Untuk posisi sentral seperti playmaker, gelandang, itu kebanyakan dari luar. Betul. Kita hanya ada di flank. Ya kan? Tadi kita sebut Yakob, Beckham Putra. Ya kan? Ini kan suatu PR buat kita dong. Iya, dengan dinamika yang berkembang yang ada sekarang itu kan harusnya untuk pemain-pemain lokal kita itu harus mengupgrade diri. Bagaimana mereka harus menambah jam terbang, menambah porsi latihan. Untuk apa? Untuk bisa mendapatkan slot di satu tempat. Yaitu bermain sebagai bek kanan, bek kiri, sayap kanan, sayap kiri. Kemudian juga harus memiliki knowledge juga. Bahwa era sekarang, pemain-pemain sayap itu kan tidak hanya dribbling ke samping, menyisir tegak lurus ke pinggir, tapi mencoba untuk cutting inside, inverted winger. Kemudian dari crossing ataupun pressing itu hanya satu, akurat. Itu yang dicari pasti. Boy, sebelum sambung, kabar terakhir sudah full time. Persib kalah. Malut 1, Persib 0. Oke. Ini kan akan menambah kepercayaan dari seorang Coach Imran bahwa game plan, style of play-nya bisa teraplikasikan dengan sangat baik. Main di kandang. Ini menjadi rekor tersendiri. Tidak boleh ada pesta ya. Berarti memang kita merindukan pemain-pemain sekelas Fahri Husaini, Ansari Lubis. Terakhir kita masih memiliki Firman Utina. Ada Firman dengan visi permainan yang luar biasa. Iya. Sekarang mungkin ya Arkan Fikri, tapi tipikalnya bukan seperti Firman yang bisa melakukan sweet play, kemudian dengan akurasi umpan yang. Kalau Arkan mungkin petarung aja ya, box to box aja, box to box. Memang nggak ada yang bisa. Harapan saya ada di Zanadin sebenarnya. Sanadin Faris. Solo ya? Yes. Solo. Ya dia oke lah kalau bisa bermain. Atau mungkin Welber diaktifkan situ. Bisa bermain Welber Yardi. Biasa itu. Iya kan? Kalau bisa dia aktif bermain di situ, lebih oke saya pikir. Welber. Jadi kedepannya bagaimana Bung Ropan? U23 kita?
U23 kita ya target kita harus ya lolos lah ya untuk Asian Cup kan. Apalagi kita sebagai tuan rumah. Juara-juara grup kan lolos. Ada 4 runner up terbaik yang akan ikut karena Arab sebagai tuan rumah kan. Jadi ya saya pikir Qatar ya tuan rumah, jadi saya pikir mereka akan lolos lah untuk ini. AFF kita harus juara. Iya kan? Bermain di kandang juga kok. Di GBK dan di Patriot Candrabaga. Masa kita nggak bisa juara? Ya, kan? AFF senior, AFF. Iya, AFF U23. U23. Iya. Ya, kalau di sana Marcelino bermain, Yasin Hapner ikut. Raven ada. Dion Marks, ya, tim Hypen bisa lah, kita bisa juara. Coach Supri, terakhir. Message gitu buat teman adik-adik kita U17 yang juga akan menatap suatu turnamen besar dan mereka sekarang ada di rumah, di klub masing-masing atau di SSB. Apa yang Anda ingin katakan buat mereka? Iya, artinya kelolosan ini jangan sampai membuat mereka itu terlena, merasa sudah cukup dengan pencapaian ini, padahal perjuangan mereka itu kan belum selesai. Jadi tolong adik-adik yang berada di skuad 17 tetap mengupgrade diri, tetap mencoba bertanggung jawab dengan apa yang sudah dia kejar, yaitu jalur sepak bola. Apalagi mereka sudah mendapatkan tempat di tim nasional. Mempertahankan itu sangat sulit dibanding merebut ya. Artinya mereka juga harus profesional. Bagaimana mereka harus jaga latihannya, istirahatnya, nutrisinya. Begitu juga dengan orang tua. Tolong protect mereka, ingatkan mereka bahwa tugas mereka itu belum selesai. Jadi harus ada kolaborasi juga antara coaching staff dengan orang tua untuk tetap menjaga adik-adik kita itu bisa berkiprah nanti di World Cup nantinya. Gitu harapan saya. Buat Coach Nova. Ya untuk Coach Nova selamat ya pastinya ya. Kemudian juga keberhasilan ini menjadi awal yang sangat baik ya. Apalagi Coach Nova kan juga berasal dari Salatiga, pernah Bareti juga. Ini menjadi momentum yang sangat baik bahwa pelatih lokal itu bisa berbuat sesuatu kok. Betul. Ketika mendapatkan kesempatan. Iya. Sip. Coach Supri, thank you. Sama-sama, Bang Bay. Udah hadir di sini. Persib ternyata kalah, ya sudah. Kemenangan yang tertunda. Pesta di Bandung. Pesta di Bandung. Itu udah diatur pesta di Bandung. Kayak Liverpool, pesta di Liverpool. Terima kasih Bung Ropan kehadirannya. Sampai di sini perbincangan kita akan kembali lagi di Sportcast Nusantara TV minggu depan.